sekarang mau ke Christmas market, kita persiapan peralatan perang dulu untuk melawan dingin karena di luar lagi salju. Jadi ikutin keseruan kita di Christmas market ya. Ini kalau kita mau keluar di musim dingin, peralatan perangnya banyak banget biar tahan di luar. Jadi Christmas market di sini tuh cantik dan pasti seru di sana. Ikutin keseruan kita ya di Christmas market. Ini kita udah keluar dari apartemen dan di luar saljunya tebal. Ke tempat tram. Ini kita lagi di jalan. Christmas market itu nggak terlalu jauh dari sini dan kita akan naik tram. Untuk transportasi umum di sini itu menurutku sangat memadai, walaupun ini bukan ibu kota negara ya. Kita bisa pilih naik bus atau tram. Kita mau ke tram stopnya sekarang. Suhunya -3 derajat Celcius dan orang-orang beraktivitas seperti biasa di luar rumah. Malah kayaknya menikmati banget pergantian musim ini. Kita udah sampai di Christmas market dan kita terkejut karena ternyata rame banget. Mungkin karena ini Sabtu malam ya. Ikutin kita ya, kita keliling-keliling dan pengen jajan juga sih sebenarnya. Jadi Christmas market ini sebenarnya seperti pasar malam gitu ya kalau di Indonesia, tapi dengan ornamen-ornamen Natal. Kalau di sini Christmas market diadakan selama 1 bulan. Untuk tahun ini tuh dibuka tanggal 24 November kemarin dan setiap hari buka sampai nanti selesai Natal. Paling banyak dijual di sini makanan, minuman, dan karya kreativitas gitu untuk oleh-oleh. Cari apa? Kita mau cari apa? Mau cari angin, Ya. mau cari es teh manis. Kita mau cari mild wine sama waffle. Bukan es teh manis. Enggak lah, nanti kita buat di rumah kita aja sama churros. Ini banyak, ramai kali orang. Ini tempatnya namanya Rinek, kayak kota tua gitu. Ini cukup luas, tapi karena dekorasinya sama, terus rumah-rumah kecil tempat jualannya juga sama, mungkin kalau di video kalian lihatnya kayak sama aja gitu. Kelihatan kan saljunya turun, tapi nggak ada yang terganggu, semua santai aja. Christmas market ini memang ditunggu-tunggu banyak orang di masa menjelang Natal. Baik warga lokal maupun orang-orang dari luar kota, banyak yang datang untuk menikmati Christmas market. Ini adalah spot yang paling aku suka di Christmas market ini, dan ini letaknya ada di tengah dan persis di depan katedral, jadi itu bagus banget. Kalau di Indonesia, kira-kira kita dikasih izin nggak ya untuk buat yang kayak gini? Kalau aku sih optimis bisa ya, karena aku melihat semakin kesini, semakin hadir orang-orang yang demokratis dan menghormati keberagaman. By the way, mungkin teman-teman tahu bahwa dulu Eropa itu terkenal dengan wilayah yang penduduknya secara legalitas banyak yang menganut kekristenan. Bahkan beberapa negara punya anggaran belanja yang dialokasikan untuk gereja. Tentu sumber dananya juga sebenarnya adalah pajak yang dibayarkan oleh penduduk yang menganut agama Kristen dengan denominasi tertentu. Contohnya itu di Finlandia, jemaat gereja Lutheran wajib untuk membayar pajak dengan persentase tertentu kepada negara. Sebenarnya hal ini menyebabkan konflik kepentingan ya antara agama dan politik yang tentunya nggak baik.
Euforia Natal kayak Christmas market ini sepenuhnya adalah tradisi. Nggak ada kaitannya dengan Natal yang sebenarnya. Tapi ini sesuatu yang menyenangkan di musim dingin dan gelap kayak sekarang. Kalian bisa lihat dari tadi ada banyak banget yang dorong stroller, gendong anak. Jadi punya anak bayi nggak jadi halangan untuk nggak menikmati Christmas market di salju yang turun dan dingin-dingin ini. Kembali lagi ke cerita tentang kekristenan di Eropa. Kalau sekarang ya, yang aku baca, tren kekristenan di Eropa itu menurun. Gereja-gereja dialihfungsikan jadi restoran atau hotel. Dan banyak generasi muda yang mengidentifikasikan diri sebagai ateis. Ini masih tentang jumlah secara legal formal ya. Belum lagi bicara tentang kualitas pengajaran. Miris juga sih sebenarnya, padahal kita tahu dulu dari sinilah para misionaris menyebarkan Injil ke Asia. Ada sesuatu yang unik nih di sini. Orang yang berdiri tinggi banget. Kita penasaran, jadi kita lihat ini apa. Dan setelah kita baca itu tasnya itu bacaannya fortune teller. Jadi ini berarti kayak peramal gitu ya. Dan ternyata ada banyak orang juga yang minta diramal. Kalau kalian percaya ramalan gak sih? Kalau masih percaya ramalan, please bertobat ya. Termasuk juga kayak rasi bintang, sebenarnya itu ramalan ya. Kalau di Indonesia sepertinya masih banyak banget yang percaya ramalan bintang dan zodiak gitu ya. Aku nggak tahu apakah masih ada orang yang berprofesi sebagai peramal di Indonesia. Tapi dulu waktu jalan-jalan ke Roma itu banyak banget peramal di jalan-jalan. Heran juga ya kalau zaman sekarang ternyata masih banyak yang percaya dengan ramalan seperti itu. Tapi sebagai orang percaya, kita tahu dan kita menerima bahwa sebagai manusia memang kita terbatas. Kita tidak dapat mengetahui hari depan, tetapi ini adalah hal yang baik karena Allah mengkehendaki kita untuk bergantung kepadanya hari lepas hari, berjalan bersamanya selangkah demi selangkah dengan sebuah keyakinan penuh bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan kita, dan itu adalah sebuah kepastian. Mengingat kembali Natal pertama di Bethlehem, sebenarnya semua ornamen dan keglamoran Natal yang biasanya kita temui di mana-mana saat menjelang Natal seperti ini itu tidak sejalan dengan Natal pertama yang sangat sederhana. Nggak ada salahnya sih, karena bagi orang percaya Natal itu adalah anugerah dan sukacita. Tapi hal-hal eksternal ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan makna Natal yang sebenarnya. Jadi be aware ya, karena kita emang gampang banget terdistraksi. Kan rugi banget kalau kita menghabiskan energi dan ikut menikmati keriuhan Natal. Ternyata kita nggak berbagian dalam anugerah yang besar di dalamnya. Kalian bisa lihat ya, rame banget orang di Christmas market ini. Okay. Ini nih salah satu makanan yang pengen aku beli, churros, tapi antri banget, panjang. Aku mencium yang enak di sini. Akhirnya kita juga nggak jadi beli di sini. Ini churros. Dan sampai pulang nggak ada satu penjajanan yang kita beli karena malas antri. Semoga nanti malam-malam berikutnya nggak sepadat ini. Ini anjingnya lucu banget.
pakai baju ala-ala Christmas gitu, merah-merah kayak topi Santa Claus. Oh iya, tentang Santa Claus ini sebenarnya kalau teman-teman pernah tahu ada namanya Santa Claus Village. Itu di Rovaniemi, Finlandia. Dan kalau dulu waktu kita kecil itu sering gak sih ada Santa Claus gitu dan bagi-bagi permen atau bingkisan Natal. Sebenarnya kalau kita mau kulik lagi tradisi tentang Santa Claus ini juga ya mungkin kita pakai buat seru-seruan di momen Natal, tapi itu bukanlah sesuatu hal yang sejalan sebenarnya dengan iman kekristenan. Berhubung kita udah lapar, jadi kita mau cari tempat makan. Di sini juga kita kesusahan buat jajan, jadi kita jalan ke tempat makan. Sekarang kita lagi ada di tempat makan. Tadi di jalan nggak videoin karena dingin, sangat dingin. Dan tempat makan juga penuh. Ini tempat makan yang keempat yang kita datangi, baru ada tempat yang kosong. Dan kita mau makan ramen, kita udah pesan, kita tinggal tunggu aja. Dingin-dingin gini enaknya makan ramen. Ini makanan kita udah datang, ramen hangat. Kita porsi yang kecil aja karena nanti kita masih mau jajan lagi. Kita nikmati ramen kita dulu, ada green tea juga di sini. Green tea hangat, menghangatkan badan sebelum bersalju lagi. Yang sono makan aja dimakan. Waktunya kita pulang. Tadinya kita masih rencana mau ke Christmas market lagi, tapi udah dingin banget, kita pulang aja. Dan di luar ternyata masih turun salju dan masih banyak orang. Jadi gimana menurut kalian Christmas marketnya? Apakah kalian pengen untuk datang ke Christmas market suatu saat? Atau untuk mengadakan Christmas market di Indonesia? Ini saljunya tebel banget. Yang punya mobil ini kesusahan tiap mau pergi. Pasti kesusahan. Dan ini mereka senang banget main dengan salju. Dari sini tempat tinggal kita udah dekat ya. Jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga menghibur teman-teman dan bisa melihat Christmas market yang ada di sini. Sampai bertemu ya di video saya selanjutnya. Silakan untuk menuliskan apa pendapat kalian tentang Christmas market ini di kolom komentar ya. Saya akan sangat menghargainya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ya. Bye!